Salokantara. Aku diutus oleh alam semesta untuk bertapa di Bukit Tugur agar persalinan istriku Nyai Salokantara berjalan lancar tanpa ada kendala. Ya, istriku sedang mengandung, namun bukan anak manusia, melainkan seekor ular naga yang ada di dalam kandungannya. Aku sangat takut menghadapinya ini semua, karena sebelumnya aku hanyalah manusia biasa. Dan semua ini terjadi karena sebuah pertemuan yang sudah ditakdirkan. Pertemuan ini terjadi 1 tahun yang lalu di sebuah desa. Desa itu bernama Desa Ngasem. Wah, lagi pada ngapain ibu-ibu? Biasa, cari kesibukan. Siapa tahu bisa jadi cuan nanti, Dok. Aduh, sekarang apa-apa lagi susah ya Bu ya. Panen jelek, ternak yang gak ada yang gemuk, pajak tahunan naik terus. Wih, nasib. Nah iya, padahal dulu desa Ngasem ini paling makmur loh, Dok. Nah itu Bu semenjak Ki Hajar Salokantara pergi itu loh, desa kita makin berantakan. Padahal dulu dia pernah janji akan melindungi desa ini dari luar sana. Ki Hajar Salokantara itu siapa, Bu? Dia itu sosok penyelamat desa Ngasem, Dok. Dulu sebelum kalian pindah ke Ngasem, tempat ini adalah sarang kejahatan. Mereka sangat kejam. Kami penduduk asli Ngasem diperbudak, disiksa, dan dipaksa tunduk terhadap mereka. Kenapa tidak ada yang pernah menceritakannya kepada kami, Dok? Kami penduduk asli desa Ngasem telah sepakat untuk mengubur dalam-dalam masa lalu yang kelam ini, Dok. Sehingga menjadi tabu untuk diceritakan, Dok. Namun hari ini berbeda. Kepala desa mendapatkan surat yang mengatakan bahwa Ki Hajar Salokantara akan segera kembali ke Ngasem. Oleh karenanya, sejarah ini harus disampaikan. Lihat, ada kapal datang. Jangan-jangan itu Ki Hajar Salokantara. Ki Hajar Salokantara telah kembali. Langkahnya berat tapi hatinya tabah. Di bawah langit desa Ngasem yang teduh, angin bisikan cerita lama yang keruh.
anak zamanku toh. Aku kembali ke desa Ngasem hari ini karena setiap hari aku selalu mendapatkan mimpi yang sama. Mimpi? Iya, di dalam mimpi itu ada sosok perempuan yang selalu mengajakku kembali ke desa Ngasem. Tapi ya, mungkin itu hanya sekedar mimpi. Selain itu, ada urusan yang lebih penting. Apa itu Ki Hajar? Akhir-akhir ini, kejahatan semakin pintar dan kuat. Kalian lagi kesusahan toh? Panenan jelek toh? Hewan ternak juga banyak yang mati. Kalian tahu kenapa? Iya, nggak tahu kok tanya saya. Maaf, begini. Sebenarnya, di antara kalian, ada kejahatan yang sedang menyamar. Mereka hidup berdampingan dengan kalian. Setiap hari, para pengkhianat ini selalu meracuni air kalian, meracuni makanan ternak kalian, membuat kalian semua sengsara. Dan kalian tahu siapa orangnya. Dia adalah... Ya udah tahu juga, kok tanya saya. Oke. Baiklah, saat ini saya belum tahu siapa pengkhianat di antara kalian semua. Namun, menurut pengalaman saya, seluruh kejahatan di muka bumi ini tidak ada satupun yang bisa jongkok. Sekarang saya perintahkan seluruh penduduk desa Ngasem untuk jongkok. Jongkok. Kalian pengkhianatnya. Pergi. Wahai penduduk desa Ngasem, kalian tidak perlu khawatir lagi. Selama ada saya, Ki Hajar Salokantara, kalian akan hidup sejahtera.
Hukum baru ini aku penentunya. Batuk Bu Haji. Diam. Maaf Ratu, kami ketahuan. Dasar kalian tidak berguna. Aman di muka bumi ini. Baru Klinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, baru Klinting menolong warga desa Patu dari bencana banjir tersebut. Sampai di puncak bukit, warga desa Patu merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Klinting pun memberitahu warga desa Patu bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patu akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukan rasa hormat, warga desa Patu menyampaikan rasa syukur mereka atas baru Klinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kebeningan hati baru Klinting. Baru, aku adalah jelmaan semesta yang ingin menguji ketulusan hatimu. Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Maka dari itu, akan kuubah wujudmu menjadi seekor naga yang selalu membawa kebahagiaan masa kini dan disukai oleh semua orang, yaitu naga loka. Oh, ini kisah awal lahirnya si Loka. Oh, maskot dari si Loka. Itu kan yang itu maskotnya Saloka. Dengan demikian, berakhirlah kisah baru Klinting, seekor ular naga